Pembangunan IKN Nusantara terus dikebut oleh pemerintah. Hingga saat ini progres pembangunannya sudah mencapai sekitar 29%. Dari segala aspek penunjang, pembangunan ibu kota Nusantara terus dipersiapkan pemerintah. Di antaranya menarik investor dari berbagai negara. Saat ini pembangunan ibu kota Nusantara masih fokus pada pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan. Selain itu, pemerintah juga fokus pada pembangunan di Jalan Sumbu Kebangsaan yang nantinya akan menjadi penghubung semua infrastruktur perkantoran yang ada di ibu kota Nusantara. Kemudian juga ada pembangunan di Istana Presiden, kemudian juga di kantornya juga masih terus dilakukan. Hingga saat ini kabarnya progresnya masih di angka 11%. Nah, terkait pembiayaan untuk pembangunan ibu kota Nusantara membutuhkan skema pembiayaan di luar APBN. Salah satunya dengan melibatkan kalangan swasta maupun mendorong investasi dari luar negeri agar bisa masuk, dan untuk hal ini pemerintah telah menyiapkan berbagai skema kerjasama yang menarik. Salah satunya dengan menetapkan tahapan pembangunan ibu kota Nusantara yang berlangsung hingga tahun 2024 dan fokus wilayah perencanaan 1, yaitu kawasan inti pusat pemerintahan seluas 6.671 hektar. Dari luas itu 49% atau 3.271 hektar akan dipertahankan sebagai kawasan hutan. Nah, untuk berinvestasi di ibu kota Nusantara ini itu sudah dijamin berdasarkan landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Surat Berharga Negara. Pemerintah yang membentuk otorita IKN juga akan melaksanakan penyiapan, pembangunan, pemindahan hingga pengelolaan IKN. Otorita IKN juga akan mendukung para investor yang akan bergabung untuk membangun ibu kota Nusantara melalui mekanisme kerjasama pemerintah dan badan usaha, atau yang sering kita dengar itu sistem KPBU. Secara lebih teknis, wilayah perencanaan kawasan inti pusat pemerintahan di WP1 itu dibagi menjadi 3 zona. Zona 1A itu terdiri dari pemerintahan inti, zona 1B pemerintahan pendidikan perumahan, zona 1C pemerintahan kesehatan dan perumahan. Dari seluruh pembangunan konstruksi dilakukan dengan memanfaatkan Building Information Modeling atau BIM dan Geographic Information System atau GIS. Pembangunan infrastruktur ibu kota Nusantara yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR untuk tahap awal itu pada 2022 hingga 2024 yang terdiri dari sekitar 63 proyek konstruksi dengan total biaya sekitar 4,5 miliar dolar Amerika atau 62 triliun yang seluruhnya berasal dari anggaran pemerintah atau APBN. Informasinya hingga bulan Mei ini seluruhnya sudah di angka 29% dari seluruh total pembangunan di ibu kota Nusantara. Menurut dari Satgas Pembangunan IKN Danis Hidayat Sumadilaga, detail pembangunan ibu kota Nusantara meliputi konsep desain, pengembangan tata guna lahan dan zonasi, serta penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, serta fasilitas utama pemerintahan. Saat ini otorita IKN mengklaim sudah ada 17 negara yang telah menyatakan berminat untuk berinvestasi di ibu kota Nusantara Kalimantan Timur ini. Nah, minat investasi ini tercatat dari hasil rekapitulasi per 7 Mei hingga awal Mei 2023. Otorita IKN bahkan telah mengantongi lebih dari 200 LOI atau Letter of Intent baik dari perusahaan swasta, lokal maupun luar negeri.